Hello guys, welcome back to my channel. Malam ini aku akan bawa kalian ke sebuah kisah misteri dari tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Konon, di sana ada sosok penunggu sungai berambut api yang katanya bisa menarik siapa saja ke dasar sungai. Tapi ingat, jangan pernah sebut namanya, apalagi saat malam bulan purnama. Kenapa? Oke, langsung kita cekidot ceritanya. Namaku Rudi, aku mahasiswa semester 6 di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Tahun ini, aku dan beberapa teman mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program KKN di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai anak yang sejak kecil hidup di Pulau Jawa, keinginan melihat langsung keindahan Sungai Mahakam dan budaya di sekitarnya membuatku sangat antusias menerima penempatan di kota ini. Kami tiba di Samarinda pada akhir bulan Juni. Udara cukup panas, namun terasa segar karena banyak sekali pepohonan di pinggir jalan. Samarinda memang berbeda dari kota-kota besar yang biasa aku kunjungi. Di sini, nuansa tradisional dan modern berjalan beriringan. Di beberapa sudut kota, kau bisa melihat gedung-gedung modern, sementara di sisi lain ada rumah panggung kayu yang berdiri kokoh, diwarisi turun-temurun oleh keluarga nelayan. Kami berlima tinggal di sebuah rumah kos sederhana di daerah Lowajanan Ulu, tak jauh dari tepian Sungai Mahakam. Rumah itu cukup tua, namun bersih dan nyaman. Pemiliknya seorang ibu paruh-baya bernama Bu Sri yang sangat ramah dan banyak bercerita soal kehidupan di Samarinda. Di minggu pertama KKN, kami disibukkan dengan berbagai kegiatan sosial. Kami membantu mengajar di sekolah dasar, membuat program kebersihan lingkungan, serta mengadakan penyuluhan kesehatan di desa-desa sekitar. Jadwal yang padat itu membuat hari-hari kami terasa cepat berlalu. Suatu sore, sepulang dari kegiatan di desa, aku dan teman-teman duduk bersantai di teras kos. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma khas sungai. Tiba-tiba, Bu Sri menghampiri kami dengan senyum hangat. "Anak-anak, besok malam ada acara malam nelayan di tepian Mahakam. Kalau kalian tidak sibuk, ikutlah. Ini tradisi tahunan di sini, sekaligus kesempatan bagus untuk mengenal warga lebih dekat," katanya. Mendengar ajakan itu, aku langsung bersemangat. Sejak tiba di Samarinda, aku memang penasaran, ingin melihat langsung aktivitas di Sungai Mahakam, terutama saat malam hari. Ada banyak cerita yang kudengar soal keindahan sungai ini ketika diterangi lampu-lampu, perahu dan pasar apung yang ramai. "Seru, Bu. Kami ikut ya," sahut Bima, salah satu temanku yang paling antusias soal acara-acara budaya. Bu Sri tertawa kecil. "Bagus, tapi ingat, ada satu pantangan di acara itu, atau lebih tepatnya di sungai ini. Nanti kalian akan dengar sendiri dari orang-orang tua di sana." Aku sempat penasaran, tapi Bu Sri tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya tersenyum misterius dan melangkah masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, setelah selesai kegiatan di kampus, kami berlima bersiap sayap untuk pergi ke tepian sungai. Kami mengenakan pakaian santai, membawa kamera, dan tentu saja semangat besar untuk merasakan pengalaman baru. Sekitar pukul 7 malam, kami tiba di tepian Sungai Mahakam. Suasananya sangat meriah. Lampu-lampu gantung dipasang di sepanjang dermaga kayu. Perahu-perahu nelayan dihias dengan lampion warna-warni, dan aroma makanan khas Samarinda menyeruak di udara. Di tengah keramaian, terdengar alunan musik tradisional yang membuat suasana semakin hidup. Aku berjalan menyusuri dermaga sambil sesekali mengambil foto. Wajah-wajah bahagia warga yang berkumpul bersama keluarganya membuatku merasa hangat. Di ujung dermaga, aku melihat sekelompok bebek-bebek tua duduk melingkar sambil mengisap rokok. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih, panjang, mengenakan baju adat berwarna coklat tua. Tanpa sadar, aku terus memandang lelaki itu. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Sorot matanya tajam, namun penuh kebijaksanaan. Saat tatapan kami bertemu, ia tersenyum dan melambai memanggilku. Dengan rasa penasaran, aku mendekatinya.
"Duduklah nak," katanya dengan suara berat namun ramah. Aku menurut dan duduk di dekatnya. Beberapa bapak lain menyapaku sambil tersenyum. "Namamu siapa?" tanya lelaki tua itu. "Rudi, Pak. Saya mahasiswa KKN dari Yogyakarta." Ia mengangguk pelan. "Ah, bagus. Senang melihat anak muda mau datang jauh-jauh ke sini. Kami beringan soal KKN, Sungai Mahakam, dan budaya Samarinda." Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rahman, salah satu sesepuh nelayan di daerah tersebut. Setelah beberapa menit mengobrol, tiba-tiba nada bicaranya berubah menjadi lebih serius. Ia memandangku dalam-dalam. "Nak, ada hal yang harus kau ketahui tentang sungai ini," katanya perlahan. "Di balik keindahan Mahakam, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Aku terdiam, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Kalau suatu malam kau dengar suara perempuan memanggil dari sungai, jangan pernah menjawab. Jangan pula kau sebut namanya. Sekali kau lakukan itu, hidupmu tak akan pernah sama lagi." Bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah, mencoba memahami ucapannya. "Kenapa, Pak?" tanyaku, nyaris berbisik. Pak Rahman menarik napas panjang. Senyum samar muncul di wajahnya, namun matanya tetap serius. Dia yang berambut api sedang mencari teman bermain. Suasana di sekitarku mendadak terasa berbeda. Meski ramai, aku seperti terisolasi dalam percakapan itu. Melihat raut wajahku yang mulai kebingungan, Pak Rahman melanjutkan. "Dulu, ada seorang perempuan cantik. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda nelayan. Namun, cinta mereka tak direstui. Dalam kemarahan, si pemuda tega menenggelamkannya di sungai ini. Tepat di malam seperti ini. Saat pesta nelayan berlangsung, aku mendengarkan dengan saksama. Rohnya tidak pernah tenang. Sejak malam itu, sering terdengar suara perempuan memanggil dari dalam kabut. Banyak yang tergoda untuk menjawab, dan sejak saat itu, mereka menghilang. Tanpa jejak, aku merinding. Cerita itu terdengar seperti legenda yang biasa diceritakan di desa-desa. Namun, melihat keseriusan wajah Pak Rahman, aku tahu ini bukan sekadar dongeng bagi mereka. "Lalu, kenapa rambutnya jadi berapi?" tanyaku, masih penasaran. Pak Rahman tersenyum tipis. Dikatakan, sebelum tenggelam, rambutnya disiram minyak oleh pemuda itu, agar ia tak bisa mengambang. Api yang membakar rambutnya menjadi kutukan abadi. Kini, rambut merah menyala itu menjadi tanda kehadirannya. Aku terdiam lama. Udara malam yang tadinya hangat, kini terasa dingin menusuk. Banyak yang tak percaya, sampai mereka sendiri yang mendengar suaranya. Lanjut Pak Rahman pelan. "Seketika, aku teringat peringatan Busri. Mungkin inilah pantangan yang dimaksud olehnya." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Saya akan ingat baik-baik." Pak Rahman menepuk pundakku. "Bagus. Malam ini, nikmati saja acaranya. Tapi ingat, saat kabut turun, pulanglah." Aku menelan ludah, mengangguk sekali lagi. Setelah perbincangan itu, aku kembali bergabung dengan teman-temanku. Kami menikmati malam dengan makan jajanan khas, mencoba berbagai permainan, dan tentu saja mengabadikan momen dengan kamera. Namun, dalam benakku kata-kata Pak Rahman terus terngiang. Suara perempuan rambut berapi dan larangan untuk menjawab panggilannya. Saat malam semakin larut, kabut tipis mulai turun perlahan di atas sungai. Aku melirik jam tangan. Sudah hampir pukul 11 malam. Aku mengajak teman-temanku untuk pulang. Bima sempat protes, masih ingin memotret suasana malam. Tapi aku meyakinkannya, mengatakan sudah cukup lelah. Dalam hati, aku hanya ingin segera menjauh dari dermaga sebelum kabut makin tebal. Dalam perjalanan pulang ke kos, suasana kota terasa lebih lengang. Samarinda memang tak seramai Jakarta, terlebih di malam hari. Di sepanjang jalan, hanya beberapa motor yang melintas. Sesampainya di kos, aku langsung masuk kamar. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang kualami malam ini. Entah kenapa, rasa penasaran dalam diriku makin besar. Bagaimana bisa cerita itu begitu dipercaya oleh banyak orang? Apakah memang benar ada sosok perempuan berambut api itu? Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin memang hanya legenda lokal, tapi tetap saja aku berjanji dalam hati, jika suatu saat mendengar suara aneh dari sungai, aku tak akan pernah menjawabnya. Malam itu, sebelum tidur,
Aku sempat membuka jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemericik air dari kejauhan. Aku memejamkan mata, berharap besok semuanya akan terasa biasa saja. Namun, aku tak tahu, pertemuan singkat dengan Pak Rahman malam itu akan menjadi awal dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Hari-hari setelah malam nelayan itu berjalan seperti biasa. Aku dan teman-teman kembali sibuk dengan kegiatan KKN. Setiap pagi, kami berangkat ke desa-desa untuk membantu warga. Dan sore hari biasanya kami habiskan di rumah kos bersantai atau menyusun laporan. Namun, sejak pertemuanku dengan Pak Rahman, pikiranku sering melayang ke cerita tentang perempuan berambut api itu. Aku tak bisa melupakannya begitu saja. Kata-katanya terus terngiang di kepala, terutama peringatan agar tidak menjawab jika ada suara perempuan memanggil dari sungai. Beberapa kali aku ingin bertanya lebih jauh kepada Bu Sri. Namun setiap kali aku mencoba membuka topik itu, raut wajah Bu Sri berubah. Ia hanya berkata, "Lebih baik kau tidak tahu terlalu banyak, nak. Yang penting, jangan pernah mencoba hal-hal aneh di sungai itu." Aku semakin penasaran, bagaimana mungkin legenda itu begitu kuat diyakini oleh orang-orang di sini. Apakah memang pernah ada kejadian nyata yang membuat mereka begitu takut? Rasa penasaran itu bercampur dengan ketakutan yang pelan-pelan merayap. Setiap kali aku melewati tepian sungai Mahakam, terutama saat senja, aku merasa ada sesuatu yang menggabasik. Entah itu hanya perasaanku atau memang ada yang tidak kasat mata di sana. Beberapa hari kemudian, cuaca di Samarinda berubah. Langit kelabu sejak pagi dan sepanjang hari udara terasa lembab. Menjelang sore, kabut tipis mulai turun. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan, mengira itu hanya kabut biasa. Tapi saat malam tiba, kabut semakin tebal, menyelimuti hampir seluruh kota. Malam itu, sekitar pukul 9, aku, Bima dan Adit merasa bosan di kos. Semua pekerjaan sudah selesai, dan kami tidak punya kegiatan lain. Bima yang memang gemar memotret tiba-tiba mengusulkan ide. Gimana kalau kita ke dermaga? Kabut kayak gini pasti keren banget buat foto, katanya sambil menunjukkan kamera DSLR miliknya. Aku sempat ragu. Ingatan tentang cerita Pak Rahman langsung muncul di benakku. Tapi aku juga tak mau terlihat penakut di depan mereka. Ya udah, ayolah, tapi jangan lama-lama, jawabku akhirnya. Adit hanya mengangguk. Ia memang tipe yang tidak banyak bicara, namun selalu ikut saja kalau diajak. Kami bertiga berjalan kaki menuju dermaga. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kos, sekitar 15 menit. Di sepanjang jalan, kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Lampu jalan yang biasanya terang benderang kini tampak sayap-sap di balik kabut. Suasana kota yang biasanya hidup terasa sunyi mencekam malam itu. Sesampainya di dermaga, suasana semakin aneh. Biasanya tempat ini cukup ramai oleh nelayan atau anak-anak muda yang nongkrong. Tapi malam itu, dermaga kosong melompong. Tak ada satupun perahu yang bersandar. Air sungai tampak gelap pekat. Permukaannya nyaris tak bergerak, seolah menyimpan sesuatu di balik ketenangannya. Kami duduk di atas dermaga kayu yang agak lapuk, menghadap ke arah sungai. Bima sibuk memasang tripod dan mulai memotret suasana sekitar. Sesekali ia mengomentari efek kabut yang membuat foto-fotonya tampak dramatis. Aku mencoba menikmati suasana, meski dalam hati ada rasa tidak nyaman. Kabut yang tebal membuat pandangan ke arah sungai nyaris tertutup sepenuhnya. Aku merasa seolah sedang duduk di ambang dunia yang berbeda, di mana apapun bisa muncul dari balik kabut itu. Adit yang duduk di sampingku juga tampak gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah sungai, lalu kembali melihatku. Kayak gak enak ya suasananya malam ini, gumamnya pelan. Aku mengangguk. Iya, sepi banget. Biasanya kan rame. Kami terdiam beberapa saat. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Tiba-tiba, dari tengah kabut yang menyelimuti sungai, terdengar suara. Pelan, melengking. Rudi Ii. Aku tersentak, jantungku berdetak kencang. Suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari tengah sungai. Aku spontan menoleh ke arah suara, berusaha menembus kabut dengan pandangan mataku. Bima yang sedang memotret
juga menghentikan kegiatannya. Ia memandangku dengan mata melebar. "Dengar, itu enggak. Ada yang manggil namamu," katanya dengan suara bergetar. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. "Rudi, sini, temani akuku." Suasana di dermaga seketika berubah menjadi sangat mencekam. Angin berhenti berhembus. Suara gemericik air, bengklek. Hanya suara perempuan itu yang menggema di udara. Aku hampir saja membuka mulut untuk menjawab. Entah karena refleks atau karena rasa penasaran yang begitu besar. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, Adit tiba-tiba menarik lenganku. Dengan kuat, "Jangan jawab, Di. Itu dia," katanya dengan nada panik. Aku terenyah. Kata-kata Pak Rahman kembali terngiang di kepalaku. Jangan pernah menjawab, jangan pernah sebut namanya. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Tangan Adit masih menggenggam lenganku erat. Kami bertiga duduk membeku di tempat. Tak ada yang berani bergerak. Suara itu terus terdengar, semakin mendekat. "Rudi, temani aku." Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhku. Nafasku terasa berat, jantungku berdebar begitu kencang, hingga rasanya hampir melompat keluar dari dada. Perlahan, dari balik kabut, aku melihat sosok samar. Bayangan perempuan berdiri di atas air. Rambutnya panjang tergerai, merah menyala, seolah terbakar api. Aku tak bisa memalingkan pandangan. Mata sosok itu menatap lurus ke arahku. Senyumnya lebar, aneh, seperti memanggilku untuk mendekat. Adit semakin mempererat genggamannya. "Jangan lihat matanya, Di, jangan lihat," bisiknya dengan suara tercekat. Aku memaksa diriku untuk mengalihkan pandangan, namun rasa takut yang luar biasa membuat tubuhku kaku. Bima, yang biasanya berani, kini tampak pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Kamera yang dipegangnya hampir terjatuh. Sosok perempuan itu melayang perlahan ke arah dermaga. Setiap langkahnya membuat permukaan air bergelombang pelan, mengeluarkan suara gemericik aneh. Aku mendengar isakan pelan dari arah. Bima, ia tampaknya benar-benar ketakutan. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter dari kami. Rambutnya berkibar-kibar seperti lidah api, namun tak mengeluarkan panas. Justru hawa dingin yang menusuk tulang. Aku memejamkan mata sekuat tenaga, berusaha menahan dorongan untuk menatap kembali. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang kami. "Pergi kau." Suara itu menggema di seluruh dermaga. Aku membuka mata perlahan dan melihat Pak Rahman berdiri di ujung dermaga, memegang tongkat kayu yang dihias dengan tali merah. Sosok perempuan itu berhenti bergerak. Senyumnya menghilang digantikan oleh ekspresi marah. Ia mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga, membuat kami bertiga menutup telinga sambil meringkuk ketakutan. Dengan suara lantang, Pak Rahman kembali berteriak, "Pergi, kau tidak berhak mengganggu mereka." Sosok itu perlahan memudar. Rambut merah apinya berkobar semakin liar, sebelum akhirnya lenyap dalam pusaran kabut. Kami terdiam, masih gemetar di tempat. Nafasku turenggenga, tubuhku terasa lemas tak bertenaga. Pak Rahman mendekat, membantu kami bangkit. Wajahnya serius, namun ada kelegaan di matanya. "Kalian bodoh, kabut seperti ini adalah pertanda. Seharusnya kalian tak berada di sini malam ini," katanya tegas. Aku hanya bisa menunduk, merasa bersalah. Pak Rahman menarik napas panjang. "Untung aku sempat melihat kalian. Kalau tidak, mungkin kalian sudah..." Ia menghentikan kalimatnya, seolah tak ingin mengucapkan kemungkinan terburuk itu. Dengan tubuh masih gemetar, kami berjalan pulang bersama Pak Rahman. Tak satu pun dari kami berbicara sepanjang jalan. Suasana malam terasa semakin sunyi, seolah seluruh kota tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Sesampainya di kos, Pak Rahman memberi kami beberapa helai daun kering yang katanya bisa menangkal energi negatif. Ia menyuruh kami meletakkannya di bawah bantal malam ini. Sebelum pergi, ia menatapku dalam-dalam. "Ingat nak, ada alasan kenapa dia memanggil namamu. Jangan pernah kembali ke dermaga saat kabut turun. Jangan pernah." Aku mengangguk pelan, masih belum sepenuhnya bisa berkata-kata. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka lebar. Suara panggilan itu
Wajah perempuan berambut api itu terus terbayang di kepalaku. Aku tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Sejak malam itu, aku tak pernah sama lagi. Panggilan mengerikan dari balik kabut, sosok perempuan berambut api yang hampir menyeretku ke dalam kegelapan. Semuanya terus menghantui pikiranku. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di dermaga, tapi setiap malam, setiap aku menutup mata, bayangan itu kembali. Suara melengkingnya terus terngiang di telinga. Senyumnya yang aneh, matanya yang menatap seolah bisa menembus jiwaku, membuatku sulit tidur. Aku mencoba bersikap biasa di depan, tapi jujur saja, aku tak sanggup. Setiap suara gemerisik atau tiupan angin malam membuatku waspada. Bahkan saat pagi menjelang, bayangan itu seakan masih membayangi setiap langkahku. Bima dan Adit pun sama, mereka tak banyak bicara sejak kejadian. Malam itu, tatapan mereka kosong, lingkaran hitam menggelayut di bawah mata. Kami seolah berbagi rahasia yang tak bisa kami bagi ke siapapun. Bu Sri memperhatikan perubahan kami. Suatu pagi, saat aku duduk termenung di teras kos, ia menghampiriku. "Nak, Rudi, kau terlihat pucat sekali. Masih kepikiran soal itu?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Bu Sri menghela napas panjang. Banyak yang mengira cerita itu hanya dongeng. Tapi sungai ini menyimpan banyak rahasia. Kau beruntung Pak Rahman datang tepat waktu. Aku bibir, mencoba menahan gemetar yang tiba-tiba menyeruak dia. "Kenapa memanggil namaku, Bu?" Suaraku nyaris berbisik. Bu Sri menatapku lama, seolah menimbang apakah ia harus berkata jujur. Akhirnya ia menghela napas. "Kadang, yang mereka pilih bukan sembarang orang. Ada yang bilang, jika kau pernah menatap matanya, kau akan terus diincar. Entah kenapa dia memilihmu, Nak. Mungkin karena kau menatapnya terlalu lama." Dadaku sesak mendengar penjelasan itu. Aku ingat betul, saat itu aku memang sempat terpaku menatap sosoknya. Aku terlalu penasaran, dan kini aku membayar harga dari rasa penasaran itu. Hari itu, aku memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Aku tak sanggup keluar, apalagi ke dekat sungai. Namun, malam berikutnya menjadi lebih buruk dari yang kubayangkan. Kabut kembali turun. Kali ini, jauh lebih pekat. Dari balik jendela kamarku, aku melihat bagaimana kabut putih tebal merayap pelan, menelan pepohonan dan jalanan di depan kos. Lampu-lampu jalan tampak redup, seperti ditelan kegelapan. Aku mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu, membuka buku, memutar lagu pelan. Tapi semua itu tak membantu. Suara itu, suara yang sama, kembali terdengar samar di kejauhan. "Rudi," aku menutup telinga. Tidak, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku memejamkan mata sekuat tenaga, namun suara itu makin lama makin jelas, seolah dia tahu aku mendengarnya. "Rudi, keluar. Aku di sini." Jantungku berdegup makin kencang, keringat dingin membasahi tubuhku, meski udara terasa sangat dingin. Aku tak tahan lagi. Dengan tubuh gemetar, aku melompat dari ranjang dan mengunci pintu kamar rapat-rapat. Namun entah kenapa, dorongan untuk melihat keluar begitu kuat. Seperti ada suara dalam kepalaku yang berbisik, memaksaku untuk membuka tirai jendela. Perlahan, seolah bukan tanganku sendiri, aku mendekati jendela. Dengan napas memburu, aku menarik tirai sedikit. Saat itulah aku melihatnya. Di tengah kabut pekat, berdiri sosok perempuan itu. Rambutnya merah menyala, seperti lidah api yang berkobar namun tak membakar. Tubuhnya tampak melayang sedikit di atas tanah. Matanya menatap lurus ke arah kamarku, seolah tahu aku sedang mengintip senyum aneh itu. Muncul lagi di wajahnya sebuah senyum yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. "Rudi, keluar, temani aku." Aku mundur. Tubuhku gemetar hebat, kakiku serasa lemas. Aku ingin berteriak, memanggil temanku, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perlahan, sosok itu mulai melayang mendekat ke arah jendela. Aku melihat dengan jelas dari balik kaca, rambutnya yang berkibar liar seperti kobaran api. Udara di kamar mendadak menjadi sangat dingin. Napasku terlihat membentuk uap. Aroma amis darah tercium begitu kuat, membuat perutku terasa mual.
Aku ingin lari, aku ingin kabur. Tapi tubuhku kaku, seperti ada tali tak kasat mata yang menahan seluruh persendianku. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter dari jendela. Tangannya terulur perlahan, seolah ingin meraihku. Matanya yang merah menyala, menatapku dengan tatapan yang sulit kugambarkan. Campuran antara kesedihan, amarah, dan rasa lapar akan jiwa. Aku menutup mata, berusaha berdoa dalam hati. Tapi pun sulit tersusun di benakku yang kacau. Rudi, buka jendelanya. Suara itu kini terdengar sangat dekat, seolah berbisik di telingaku. Aku menahan napas. Jangan buka, jangan jawab. Kata-kata Pak Rahman kembali terngiang di kepala. Di detik itulah suara keras menggema dari depan kos. Pergi kau. Aku membuka mata. Dari sela tirai, kulihat Pak Rahman berdiri di tengah kabut, memegang tongkat kayunya yang kini berpendar cahaya merah samar. Wajahnya penuh ketegasan. Ia mengayunkan tongkat itu ke arah sosok perempuan berambut api. Sosok itu mengeluarkan suara, melengking, menusuk telinga, membuatku nyaris pingsan. Ia melayang mundur. Rambut merah apinya berkobar liar, namun Pak Rahman terus melangkah maju. Tongkatnya digerakkan membentuk lingkaran di udara. Kau tak berhak di sini. Pergi. Teriak lagi. Dalam sekejap, pusaran angin kencang muncul di sekitar sosok itu. Air mata mengalir di pipiku tanpa kusadari. Pusaran kabut melilit tubuhnya, perlahan menghisapnya ke dalam kegelapan. Dengan satu jeritan panjang, sosok itu menghilang dalam pusaran air yang tiba-tiba muncul di tanah kosong di depan kos. Kabut berangsur menghilang, menyisakan udara yang terasa berat dan hening. Pak Rahman berdiri tegak, menundukkan kepala sejenak, lalu perlahan berjalan menuju pintu kos. Aku yang masih gemetar, berusaha membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aku langsung jatuh terduduk. Pak Rahman menatapku dengan tatapan prihatin. Nak, dia semakin kuat. Aku tak yakin bisa menahan dia lebih lama. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Kenapa dia terus mencari saya, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Rahman duduk di sampingku. Karena kau pernah melihat matanya. Dan lebih parah, dia tahu namamu. Sekarang dia terikat padamu. Kau harus sangat hati-hati, nak. Dia tidak akan berhenti sampai. Ia terdiam, seolah enggan melanjutkan. Sampai apa, Pak? Tanyaku. Meski aku takut mendengar jawabannya. Pak Rahman menarik napas panjang, sampai dia berhasil menarik jiwamu ke dalam dunia mereka. Tubuhku kembali gemetar hebat. Dunia seakan berputar di sekitarku. Aku memejamkan mata. Aku tahu, semua ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Dan kini, aku harus menemukan cara untuk menghentikannya. Setelah malam itu, aku mulai jarang tidur. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena setiap kali aku menutup mata, suara itu kembali memanggil. Kadang dari kejauhan, kadang dari jendela. Bahkan pernah sekali aku mendengar bisikannya dari balik dinding kamar. Aku tahu suara itu bukan mimpi. Terlalu nyata, terlalu dingin, terlalu menusuk ke dalam hati. Pak Rahman datang ke kos keesokan harinya. Ia duduk di ruang tamu, membawa tas kecil dari kulit yang sudah usang. Di dalamnya ada beberapa benda aneh, segenggam garam, seikat rambut kering, dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Tanpa banyak bicara, ia menyuruhku duduk dan mendekat. Aku menurut. Meski seluruh tubuhku masih lemas, ia menggambar sesuatu di pergelangan tanganku. Semacam simbol kuno dari arang dan minyak. Rasanya dingin dan sedikit perih, seperti terbakar dari dalam. Ini bukan sembarang roh. Nak, dia adalah salah satu yang tertua di sungai ini. Penunggu berambut api. Orang sini biasa menyebutnya begitu. Tapi tidak boleh disebut, ucap Pak Rahman sambil menatap kosong ke jendela. Aku hanya diam. Mulutku kaku. Aku takut mendengar lebih jauh, tapi sekaligus ingin tahu. Aku pernah berhadapan dengannya puluhan tahun lalu, lanjut Pak Rahman lirih. Waktu itu, seorang nelayan muda yang baru saja menikah hilang setelah mendengar suara yang sama seperti yang kau dengar. Hanya perahu kosongnya yang ditemukan. Di atas ada seikat rambut merah yang basah dan bau amis. Aku merinding. Kami pikir itu cuma cerita orang tua dulu, tapi makin banyak yang hilang. Satu-satu, ada yang malam-malam nekat mancing sendirian, ada yang main di sungai,
Bahkan ada anak kecil yang katanya pernah melihat perempuan melambai. Dari tengah air, suara Pak Rahman mulai bergetar. Siapa dia sebenarnya, Pak? Akhirnya aku berani bertanya. Ia terdiam cukup lama, matanya menerawang, seolah sedang menyusun kembali potongan masa lalu. Dulu sekali, sebelum Samarinda seramai sekarang, ada seorang perempuan cantik yang tinggal di tepian sungai. Namanya tidak boleh disebut, tapi dia dikenal sebagai si Cahaya Sungai, katanya. Wajahnya cantik seperti dewi, kulitnya putih seperti bulan, dan rambutnya merah menyala seperti api yang menyala di malam gelap. Banyak laki-laki terpikat, tapi dia hanya mencintai satu orang, seorang pemuda pendiam yang bekerja sebagai pengantar barang lewat jalur sungai. Aku menyimak dalam diam. Mereka saling mencintai, tapi hubungan itu tidak direstui, bukan karena mereka beda kasta atau suku, tapi karena sang perempuan sudah dijodohkan dengan seseorang dari keluarga terpandang, seorang saudagar kaya, dan laki-laki yang mencintainya tak bisa berbuat banyak. Suatu malam, mereka berencana kabur, tapi malam itu juga semuanya berubah. Sang saudagar tahu rencana mereka. Dalam amarah, ia menangkap perempuan itu, mengikat tangannya, dan membawanya ke tengah sungai Mahakam. Dikatakan, ia menceburkan perempuan itu ke sungai, lalu menenggelamkannya hidup-hidup dengan batu besar di kakinya. Aku terengah-engah mendengarnya. Sejak malam itu, jasadnya tidak pernah ditemukan, tapi mulai muncul kabar aneh. Warga sering melihat bayangan rambut merah di permukaan sungai. Kadang muncul suara perempuan menangis, atau menyanyi, atau memanggil nama seseorang dari kejauhan. Pak Rahman menatapku tajam, dan sekarang dia memanggil namamu. Artinya, dia ingin kau menggantikan kekasih lamanya. Dia ingin kau menemaninya di dasar sungai selamanya. Tubuhku gemetar hebat, aku tak sanggup berkata apapun. Kenapa? Tidak ada yang cerita dari dulu, Pak? Tanyaku lirih. Karena orang-orang takut semakin banyak yang tahu. Dulu sempat ada yang coba menantangnya, membuat acara uji nyali di sungai. Mereka sebut-sebut namanya dengan sengaja. 3 orang hilang. Malam itu, perahu mereka terbalik dan hanya satu yang ditemukan. Itu pun dalam keadaan koma dan tak pernah bangun sampai sekarang. Pak Rahman berdiri, mengangkat tasnya, dan mendekat ke pintu. Aku akan coba jaga malam ini, tapi tidak bisa selamanya aku di sini. Kau jaga dirimu. Jangan pernah dekat sungai saat malam. Jangan jawab suara apapun. Dan yang paling penting, jangan pernah sebut namanya. Aku hanya bisa mengangguk. Malam harinya, suasana di kos begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap. Bima dan Adit masih terjaga. Kami bertiga berkumpul di dalam kamar, duduk melingkar, memegang tasbih dan bacaan doa. Tiba-tiba, sekitar pukul 2 dini hari, lampu mendadak padam. Semua gelap, udara berubah drastis, menjadi sangat dingin seperti masuk ke dalam kulkas. Dan dari kejauhan, suara itu kembali terdengar. Rudi, aku di sini. Aku mencengkeram tangan Bima. Adit menutup telinga sambil komat kamit membaca doa. Suara itu makin dekat, makin jelas, makin menggoda. Temani aku, Rudi. Kepalaku terasa berat. Suara itu masuk ke pikiranku, membisik, membujuk, menarikku pelan-pelan. Aku mulai kehilangan kendali. Tanganku bergerak sendiri ke arah jendela Naman Sebelum. Aku bisa berdiri. Pintu kamar terbuka keras. Pak Rahman muncul. Kali ini mengenakan pakaian putih lengkap dengan ikat kepala dan tongkat yang berpendar merah. Ia masuk, mengayunkan tongkatnya ke udara. Keluar kau, jangan sentuh anak ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan dari luar jendela. Bukan tawa biasa, ini tawa panjang, bergema, dan menusuk telinga. Lampu kembali menyala sesaat, lalu mati lagi. Dia sudah menandaimu, Rudi, kata Pak Rahman. Cepat, kita harus mengikat pintu batinmu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, ritual dilakukan. Doa-doa panjang dibaca. Asap dupa memenuhi kamar. Pak Rahman menaburkan garam ke 4 sudut ruangan, lalu menyiram air dari botol hitam ke lantai. Setiap kali cairan itu menyentuh ubin, terdengar suara mendesis, seperti air panas mengenai besi. Aku merasa ringan, lalu tertidur
Namun dalam tidurku, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di atas sungai yang sangat luas. Di tengah kabut tebal, di seberang sana, berdiri perempuan itu. Rambutnya panjang, merah menyala seperti api, melambai-lambai ditiup angin. Ia tidak tersenyum, matanya kosong, basah oleh air mata. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lirih dan penuh luka, "Kau menatapku, maka kau milikku." Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuhku. Nafasku terengah. Pak Rahman menatapku sambil mengangguk pelan. "Dia sudah masuk ke mimpimu. Kita harus segera menyelesaikan ini sebelum malam purnama tiba, karena di malam itu kekuatannya akan 10 kali lipat." Aku menatap langit. Dari jendela, bulan mulai membesar. Malam purnama tinggal 5 hari lagi, dan aku tahu waktu kami tidak banyak. Setelah malam itu, aku tak pernah lagi berani mendekat ke dermaga. Bahkan sekadar lewat di tepi sungai Mahakam saja sudah membuat bulu kuduku meremang. Setiap aku melihat kabut tipis mulai turun di permukaan sungai, aku langsung bergegas pulang ke kosan, mengunci pintu, dan tak berani keluar lagi. Semua yang kualami malam itu seolah membekas di ingatan. Suara tawa melengkingnya, tatapan matanya yang kosong namun seperti menembus jiwa. Rambut merahnya yang seolah api hidup berkibar liar di tengah kabut. Semua itu seolah menjadi bagian dari mimpi buruk yang terus menghantui tiap malam. Aku masih ingat jelas bagaimana Pak Rahman memperingatkanku. Malam purnama tinggal beberapa hari lagi saat itu. Ia bilang kekuatan sang penunggu akan jauh lebih kuat saat bulan bulat penuh menggantung di langit. Dan kalau aku sampai lengah, dia bisa menarikku begitu saja ke dasar sungai tanpa bisa dicegah. Siapapun, hari-hari berikutnya aku lewati dengan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Bahkan teman-temanku, Bima dan Adit, ikut merasakan kegelisahan yang sama. Kami bertiga jadi lebih pendiam. Setiap suara aneh di malam hari, sekecil apapun, langsung membuat kami saling pandang dengan mata waspada. Pak Rahman beberapa kali datang ke kos, membawakan lagi semacam jimat pengusir roh jahat. Katanya, jimat itu hanya bertahan sementara. Begitu malam purnama tiba, kekuatan sang penunggu bisa menembus batas perlindungan apapun jika tak diperkuat dengan ritual khusus. Aku tahu waktu kami hampir habis. 2 malam sebelum purnama, aku kembali bermimpi buruk. Kali ini mimpinya jauh lebih nyata. Aku melihat diriku berjalan sendirian di dermaga, di tengah kabut pekat yang seolah hidup. Suara-suara aneh berbisik dari segala arah. Lalu, dari tengah sungai, muncul sosok perempuan itu. Rambut merahnya berkibar, seperti api yang membakar malam. Ia melayang perlahan ke arahku. Suaranya lembut, lirih, namun seperti mengiris kalbu. "Rudi, aku sudah menunggumu." Aku mencoba berbalik, lari, tapi tubuhku kaku. Kakiku seolah tertanam di papan dermaga. Perempuan itu makin dekat, matanya menatap dalam-dalam, bibirnya melengkung membentuk senyum yang membuat tubuhku gemetar hebat. "Temani aku, hanya kau yang bisa mengerti rasa sepi ini." Tangannya terulur ke arahku. Sekujur tubuhku diselimuti hawa dingin yang menusuk tulang. Nafasku tercekat. Tepat saat jemarinya hampir menyentuh wajahku, aku terbangun dengan teriakan keras. Peluh membasahi seluruh tubuhku. Nafasku memburu. Bima dan Adit yang tidur di kamar sebelah berlari masuk. Wajah mereka pucat begitu melihat keadaanku. Aku menceritakan mimpi itu pada Pak Rahman keesokan paginya. Wajahnya tampak semakin serius. "Nak, dia sudah makin kuat. Saat malam purnama tiba, dia akan memanggilmu lebih keras lagi. Dan jika kau tergoda, maka semua akan berakhir." Aku menunduk. Tubuhku gemetar lagi, hanya membayangkan hal itu. Pak Rahman mengajakku bersiap. "Malam purnama nanti," katanya, "kami harus melakukan ritual di tepi sungai untuk memutus ikatan yang terlanjur terjalin antara roh itu dan diriku." Aku nyaris ingin menolak. Siapa yang tak takut harus kembali ke tepi sungai setelah semua yang kualami? Tapi aku sadar kalau aku terus bersembunyi, ikatan itu tak akan pernah putus. Dan setiap malam aku akan semakin dekat pada ajal. Malam purnama pun tiba. Langit malam itu sangat cerah. Bulan menggantung penuh, bulat sempurna, memancarkan cahaya
Pucat yang anehnya justru membuat suasana makin mencekam. Kabut tipis mulai turun, menutupi permukaan sungai yang tenang. Aku bersama Pak Rahman dan 2 asistennya berjalan pelan menuju tepi sungai. Di dermaga kayu yang sama tempat kejadian malam itu, mereka menyiapkan sesaji, daun sirih, bunga melati, garam, dan air sungai yang sudah dimantrai. Pak Rahman menyuruhku duduk bersila di tengah lingkaran garam. Ia mulai membacakan mantra panjang dalam bahasa kuno yang aku tak mengerti. Suara mantra itu terdengar bergema, seolah beradu dengan suara riak air sungai. Tak lama kemudian, udara sekitar berubah drastis. Dingin yang semula hanya menusuk kulit, kini seolah menembus tulang. Nafasku terlihat beruap. Bima dan Adit yang ikut menonton dari jauh tampak saling berpegangan, wajah mereka tegang. Lalu, suara itu kembali terdengar, "Rudi, aku di sini." Suara lembut itu datang dari tengah sungai. Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan diri untuk tidak merespon. Tapi makin lama suaranya makin jelas, seperti ada yang memanggil tepat di telingaku. "Rudi, temani aku hanya malam ini." Hanya sebentar, aku memejamkan mata erat-erat, tapi bayangannya muncul jelas di pelupuk mataku. Rambut merah api, mata kosong yang memohon, dan tangan yang terulur padaku. Air sungai mulai beriak keras. Meski tidak ada angin, kabut pekat merambat naik ke dermaga, melingkupi kami semua. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Tawa lirih, isak tangis, dan bisikan samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Pak Rahman semakin keras membaca mantra. Tongkat kayunya digerakkan melingkar, membentuk semacam penghalang tak kasat mata di sekelilingku. Tapi suara perempuan itu makin kuat. "Rudi, aku sendiri, temani aku, Seketika, aku merasa tubuhku ringan, seperti ada yang menarikku pelan ke arah sungai. Kakiku mulai bergerak sendiri. Aku membuka mata, dan di depanku, sosok perempuan itu berdiri di atas air. Rambut merahnya berkibar liar. Wajahnya basah oleh air mata, namun matanya berbinar aneh. "Rudi, aku rindu." Terlor, aku hampir bangkit berdiri. Tubuhku tak bisa kukendalikan. Tiba-tiba, Pak Rahman berteriak, "Rudi, ingat keluargamu, ingat siapa dirimu." Suara itu seolah membuyarkan kabut di pikiranku. Aku menahan napas, berusaha menolak tarikan yang makin kuat. Perempuan itu kini tampak marah, matanya berubah merah menyala. Suara jeritannya memekakkan telinga. Air sungai mendadak membentuk pusaran besar. Pak Rahman melemparkan garam dan air mantra ke arah pusaran itu sambil membaca mantra lebih cepat. Cahaya merah terang melesat dari tongkatnya. Pusaran air mulai bergetar hebat. Perempuan berambut api itu menjerit panjang. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya merah dan kabut putih yang membungkusnya rapat. Dalam satu hentakan kuat, suara ledakan keras terdengar. Kabut dan cahaya hilang seketika. Suasana kembali sunyi. Aku terduduk lemas di tengah lingkaran garam. Pak Rahman menghampiriku, menepuk bahuku pelan. "Kau selamat, Nak. Untuk saat ini, ikatan itu telah putus. Tapi ingat, dia mungkin masih mengintai." Aku mengangguk lemah. Malam itu, kami semua pulang dengan perasaan campur aduk, lega, namun juga takut. Sejak kejadian itu, aku benar-benar menjauhi dermaga. Setiap malam purnama, aku pastikan untuk tetap di dalam kamar, berjaga dengan doa. Pesanku buat kalian yang mungkin suatu saat berkunjung ke tepian Sungai Mahakam, kalau tiba-tiba ada suara lembut memanggil namamu dari balik kabut, jawab, jangan sebut namanya. Karena sampai hari ini, aku masih teringat jelas wajahnya Rambut Opinia dan bisikan yang hampir saja membuatku hilang untuk selamanya.